lagi di ibadah tunas di sore hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Uy, uy, uy. Tetap berdiri. Kita akan menyanyi dua buah lagu. Yang pertama Happy Ya Ya Ya, dan yang kedua Seindah-indahnya Mentari. Ya ya ya. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Adik-adik dipersilakan duduk. Dengan sikap berdoa, kita menyanyi lagu Yesus yang termanis. Lalu kita berdoa bersama-sama. Kita mulai ya dengan sikap berdoa menyanyi lagu Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah tunas pekabaran Injil yang kami lakukan di sore hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 100. Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 kita baca bersama-sama. Dimulai dari judulnya, Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah adik-adik, mari kita menyanyi lagu Pujilah Nama Tuhan.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil daripada cerita firman yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di sore hari ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami dengar, yang kami baca di sore hari ini, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dengan judul Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari Tante Yon. Semua duduk yang manis dan adik-adik boleh menyimak cerita di hari ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan cerita inspiratif dengan judul Sukacita Memberi jauh lebih berarti dari menerima. Suatu hari, seorang guru dan muridnya berjalan-jalan di peternakan. Ketika sedang berjalan, mereka melihat sepasang sepatu tua yang sobek. Sepatu itu mungkin milik si petani miskin yang bekerja di peternakan itu. "Pak Guru, bagaimana kalau kita sembunyikan sepatu itu dan menunggu petani itu datang? Akan menyenangkan melihat reaksinya saat ia tak bisa menemukan sepatunya." "Nak, tidak baik bercanda sekejam itu pada orang miskin. Bapak punya ide yang lebih bagus. Bagaimana kalau kita taruh saja beberapa uang koin dalam sepatunya dan bersembunyi di suatu tempat untuk melihat reaksi petani itu saat ia menemukan ada uang koin di dalam sepatunya?" Setelah beberapa lama, si petani menyelesaikan pekerjaannya dan muncul untuk mengambil sepatunya. Saat ia menyelipkan kaki ke salah satu sepatunya, ia merasa sesuatu yang keras, dan ketika ia memeriksa, ia menemukan uang koin. Lalu ia mulai melihat ke sana kemari. Siapa tahu ada orang yang sedang mencari uang koin tersebut. Tetapi ia tak melihat siapapun. Jadi ia menyimpan uang koin tersebut di sakunya. Lalu petani itu menyelipkan kakinya yang lain ke sepatu yang satunya lagi. Ia kembali merasakan sesuatu yang keras. Dan ketika ia memeriksanya, ia menemukan beberapa uang koin lagi. Melihat koin-koin tersebut, si petani pun terharu dan air matanya menetes. Ia melipat kedua tangannya dan menengadah ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, ribuan terima kasih kepada orang yang membantu saya saat sedang membutuhkannya. Karena kebaikan dan bantuannya, sekarang saya bisa membeli obat untuk istri saya yang sedang sakit dan membeli roti untuk anak-anak saya yang lapar." Mendengar kata-kata si petani itu, mata sang murid pun dipenuhi air mata. Setelah petani miskin itu pergi, sang guru pun bertanya kepada muridnya, "Sekarang jelaskan pada Bapak, apa yang membuat kamu lebih bahagia? Menyembunyikan sepatunya atau menaruh uang koin itu di sepatunya?" Dengan air mata memenuhi matanya, sang murid pun menjawab, "Pak Guru, saya tak akan pernah melupakan pelajaran yang Bapak berikan hari ini. Sekarang saya mengerti arti dari kata-kata itu. Sukacita memberi itu jauh lebih berarti daripada menerima. Itu sungguh tak terbatas. Terima kasih Pak Guru."
Adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita ini memberikan pelajaran kepada kita. Daripada membuat masalah dengan orang lain, seharusnya kita mencoba untuk membantu orang lain, apapun yang kita bisa. Karena memberi membawa kebahagiaan, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Sukacita memberi jauh lebih berarti daripada menerima. Demikianlah cerita kita di sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengaminkan firman Tuhan di sore hari ini, mari kita menyanyi lagu Beri Yang Terbaik. Firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari adik-adik siapkan persembahannya. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Kita mau berdoa syafaat, semua duduk yang baik. Kita mau berdoa dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan. Engkau sudah boleh memberkati kami sehingga sampai saat ini kami masih dapat menikmati nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Itu semua boleh ada dalam kehidupan kami sebab Tuhan itu baik dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih, kami selalu berdoa Tuhan melindungi anak-anak kami, teman-teman kami dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas mereka. Ketika mereka belajar, biarlah Tuhan selalu melindungi, memberikan roh kepintaran bagi mereka agar mereka boleh belajar dengan baik meskipun hanya dari rumah. Tuhan berkati mereka, Roh Kudus-Mu selalu menuntun mereka supaya mereka boleh mengerti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh ibu guru maupun bapak guru dan mereka boleh memahaminya dengan baik. Mereka boleh tetap semangat sebab Tuhan selalu melindungi mereka senantiasa. Kami mau berdoa bagi para guru kami dimanapun mereka berada, Tuhan tetap melindungi mereka dalam segala tugas tanggung jawab mereka untuk mempersiapkan materi-materi belajar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi papa mama kami, oma dan opa kami semua, keluarga kami dimanapun mereka berada, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami. Biarlah Tuhan selalu melindungi dan menyertai mereka senantiasa. Kami berdoa bagi para pengasuh kami, Tuhan berkati mereka dalam aktivitas tanggung jawab pelayanan mereka, diberkati selalu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan, biarlah firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, kami berdoa bagi persembahan yang kami berikan, biarlah Tuhan memberkati persembahan ini agar layak kami pakai demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan jemaat negeri kami, bangsa dan negara kami, jemaat kami diberkati oleh Tuhan dan hanya Tuhanlah tempat kami berlindung, terkhusus di tengah pandemi ini. Lindungi orang-orang yang sudah terkena virus corona, yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong jamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar mereka boleh sembuh dan dapat pulang kembali berkumpul bersama keluarga mereka.
para dokter yang selalu mau merawat mereka, biarlah Tuhan juga memberi kekuatan dan kesehatan serta lindungi mereka senantiasa dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Kami akan mengakhiri ibadah kami di saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Adik-adik, ibadah tunas kita di sore hari ini sudah selesai. Shalom, sampai jumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya. Dah.